1 minggu menempati rumah baru di Bandung, telepon tengah malam dari mantan pemilik rumah menghancurkan hidupku dengan satu bisikan, "Jangan percaya suamimu." Kini, aku terpaku menatap suamiku yang tertidur pulas, menyadari bahwa pria santun yang kunikahi setahun lalu itu menyimpan rahasia gelap yang siap mencabut nyawaku di rumah ini. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Malam itu, hujan gerimis membungkus kota Bandung dengan hawa dingin yang perlahan menusuk hingga ke tulang, sementara aku masih terjaga di sudut ruang tengah rumah baru kami. Sudah tepat 1 minggu kami menempati rumah bergaya kolonial modern ini, sebuah bangunan kokoh dengan langit-langit tinggi dan jendela kaca besar yang langsung menghadap ke halaman samping yang asri. Aku duduk di atas sofa bludru, merapatkan jaket rajut coklat muda yang membalut tubuhku, sambil memandangi sisa-sisa kardus kemasan barang yang belum sempat kami rapikan sepenuhnya di sudut ruangan. Ada rasa syukur yang membuncah di dalam dada, karena di usia pernikahan kami yang baru menginjak 1 tahun, kami sudah bisa memiliki hunian senyaman ini di kawasan yang begitu tenang. Aku membetulkan letak hijab pashmina kaos yang kupakai seadanya, menikmati kesunyian malam yang selama ini selalu kudambakan di tengah hiruk-pikuk pekerjaan kami sebagai pekerja digital. Suamiku sudah masuk ke kamar utama sejak 1 jam yang lalu, setelah mengeluh lelah karena seharian penuh mengurus proyek desain arsitekturnya yang sedang padat. Pria itu selalu seperti itu. Seorang pekerja keras yang tidak pernah mengeluh, selalu menatapku dengan sorot mata teduh dan senyuman santun yang membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Sebelum tidur, dia bahkan sempat membuatkanku secangkir teh kamomil hangat dan mengecup keningku dengan lembut, memintaku untuk tidak begadang terlalu larut agar tidak jatuh sakit. Kesunyian rumah ini sebenarnya sangat menenangkan. Hanya ada suara detak jam dinding kuno peninggalan pemilik rumah terdahulu yang sengaja tidak kami pindahkan dari posisinya di atas perapian. Aku menyesap teh yang mulai mendingin itu, menatap pantulan diriku di jendela kaca besar, merasa bahwa semua impian masa muda hidupku telah terwujud dengan sempurna di sini. Ketika jarum jam tepat menunjukkan pukul 2 dini hari, keheningan malam yang pekat itu tiba-tiba pecah oleh suara dering telepon yang sangat nyaring dan mengejutkan. Suara itu bukan berasal dari ponsel pintar milikku yang tergeletak di meja, melainkan dari telepon kabel model putar jadul berwarna hitam yang berada di atas meja konsol dekat tangga. Telepon itu adalah bagian dari fasilitas rumah yang sengaja ditinggalkan oleh agen properti, dan kami bahkan belum sempat mendaftarkan kembali jalurnya ke penyedia layanan komunikasi. Jantungku seketika berdegup kencang secara tidak teratur, meninggalkan rasa ngilu yang aneh di rongga dada karena menyadari ketidakwajaran dari panggilan tersebut. Aku bangkit dari sofa dengan perlahan, memegangi ujung hijabku dengan tangan yang mendadak dingin, lalu berjalan mendekati sumber suara yang terus berdering tanpa henti seolah mendesak untuk segera diangkat. Aku sempat ragu selama beberapa detik, berdiri terpaku di depan meja konsol sambil menatap gagang telepon hitam yang bergetar samar di bawah temaram lampu sudut ruangan. Rasa penasaran yang bercampur dengan firasat buruk akhirnya membuatku mengulurkan tangan yang gemetar untuk mengangkat gagang telepon tersebut dan mendekatkannya ke telinga kiri. Awalnya tidak ada suara apapun dari seberang sana, hanya deru napas yang berat, putus-putus, dan dipenuhi oleh getaran rasa takut yang amat sangat mencekam. Aku berdeham pelan untuk menetralisir rasa gugupku, lalu memberanikan diri untuk menyapa dengan suara yang sebisa mungkin terdengar tenang dan tegas. "Halo, selamat malam, ini dengan siapa ya?" Tanyaku penuh selidik, sembari melemparkan pandangan ke arah tangga yang gelap, memastikan suamiku tidak terbangun karena kebisingan ini. Bukannya jawaban normal yang kuterima, melainkan sebuah isakan tangis yang tertahan dan suara parau seorang wanita paruh baya yang terdengar sangat histeris namun mencoba berbisik.
Tolong dengarkan aku baik-baik. Aku tidak punya banyak waktu sebelum mereka menemukan keberadaanku di sini, bisik wanita itu dengan nada yang luar biasa panik. Bulu kuduku langsung meremang sempurna saat menyadari alunan suaranya yang sangat mirip dengan rekaman suara mantan pemilik rumah ini yang pernah kudengar dari agen properti saat proses transaksi. Suaranya terdengar begitu dekat seolah-olah dia sedang berdiri tepat di belakangku, membuatku refleks membalikkan badan menatap ruang tengah yang kini terasa sangat asing dan menakutkan. Aku mencengkeram gagang telepon itu lebih erat, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini mungkin hanyalah sebuah teror salah sambung atau keisengan orang asing. Sebelum aku sempat melontarkan pertanyaan lebih lanjut, wanita di seberang telepon itu kembali berbicara dengan desisan yang semakin cepat dan penuh tekanan batin. "Kamu adalah istri muda yang baru pindah ke rumah itu, kan? Ingat baik-baik pesanku ini jika kamu masih ingin melihat matahari esok hari," katanya dengan suara yang bergetar hebat karena ketakutan. Kata-katanya yang begitu spesifik mengenai statusku langsung memaku langkah kakiku di lantai marmer yang dingin, membuat seluruh persendianku mendadak lemas tak bertenaga. Pikiranku langsung melayang pada segala kebaikan suamiku selama seminggu ini di rumah baru, mencerna hubungan apa yang mungkin ada di antara suamiku, rumah ini, dan wanita misterius itu. Atmosfer di dalam rumah kolonial ini mendadak berubah drastis, terasa begitu menyesakkan dan dipenuhi oleh misteri yang tidak kasat mata namun sangat nyata. Detik berikutnya, suara wanita itu merendah hingga ke tingkat bisikan paling lirih yang pernah kudengar, namun entah mengapa terdengar begitu menggelegar di dalam kepala dan jantungku. "Jangan percaya suamimu," bisik wanita itu dengan penuh penekanan, disusul oleh suara derap langkah kaki terburu-buru dan suara benda jatuh dari ujung sambungan telepon di sana. Kalimat pendek itu bergaung berulang kali di dalam gendang telingaku, menghancurkan seluruh dinding kedamaian dan rasa aman yang kubangun selama 1 minggu terakhir ini. Belum sempat aku membalas atau meminta kejelasan, terdengar suara lengkingan napas pendek yang tertahan sebelum akhirnya sambungan telepon tersebut terputus secara sepihak. Nada sibuk yang monoton segera memenuhi lubang telingaku, meninggalkan keheningan baru yang jauh lebih mengerikan dan mencekam daripada keheningan malam sebelumnya. Aku perlahan menurunkan gagang telepon hitam itu, kembali ke tempatnya dengan tangan yang bergetar hebat dan seluruh tubuh yang mendadak dialiri keringat dingin. Aku berdiri mematung di kegelapan dekat tangga, menatap kosong ke arah ruang tengah yang kini tampak dipenuhi oleh bayang-bayang hitam yang menakutkan akibat minimnya cahaya. Otakku menolak untuk mempercayai apa yang baru saja terjadi, namun setiap kata dari bisikan mantan pemilik rumah itu terus berputar-putar menciptakan spekulasi liar. Pria yang selama ini kukenal sebagai sosok santun, penyayang, dan tanpa celah kini mendadak terasa seperti orang asing yang mengenakan topeng di hadapanku. Ketakutan itu mulai merayap naik dari ujung kaki, membuatku merasa seolah-olah dinding-dinding rumah baru ini sedang mengawasiku dan menyembunyikan rahasia gelap yang sangat mengerikan. Dengan langkah kaki yang berat dan diliputi keraguan yang mendalam, aku berjalan perlahan menaiki anak tangga menuju kamar tidur utama kami di lantai 2. Aku mendorong pintu kamar yang tidak dikunci dengan sangat pelan, berusaha agar engsel pintunya tidak menimbulkan suara sekecil apapun yang bisa mengusik kesunyian. Di dalam kamar yang hanya diterangi oleh lampu tidur kuning temaram, aku melihat suamiku sedang tertidur pulas dengan posisi menyamping ke arah pintu. Wajah pribumi setianya terlihat begitu tenang dan damai, bahkan ada ulasan senyum tipis yang sangat tulus di bibirnya, seolah dia sedang bermimpi indah tanpa beban sedikit pun. Pemandangan itu biasanya selalu berhasil meredakan segala lelahku, namun malam ini, senyuman itu justru terlihat sangat mengerikan dan penuh misteri setelah bisikan telepon tadi. Aku berjalan mendekati sisi ranjang,
lalu duduk perlahan di tepi kasur sambil terus menatap lekat-lekat ke arah wajah suamiku yang masih terlelap tanpa dosa. Tanganku yang dingin menyentuh dadaku sendiri, merasakan detak jantung yang berpacu liar di balik pakaian rajut dan hijab yang masih melekat erat di tubuhku. Di dalam keheningan kamar yang mencekam itu, aku terpaku memandangi pria yang berstatus sebagai teman hidupku, menyadari bahwa kehidupan pernikahan kami tidak akan pernah sama lagi. Pertanyaan-pertanyaan mengerikan mulai memenuhi benakku tentang siapa sebenarnya pria yang tidur di sampingku ini, dan rahasia maut apa yang sedang disembunyikannya dariku di rumah baru ini. Satu hal yang pasti, seminggu setelah menempati rumah ini, benih kecurigaan telah tertanam sempurna, dan aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai suamiku lagi. Pagi harinya, cahaya matahari Bandung yang hangat menerobos masuk melalui celah gorden kamar, namun sama sekali tidak mampu mengusir rasa dingin yang telanjur membeku di dalam dadaku. Aku terbangun dengan mata yang terasa berat dan kepala yang berdenyut nyeri, karena hampir sepanjang sisa malam aku hanya terjaga, memandangi langit-langit kamar sembari mencerna setiap kata dari teror telepon itu. Di sampingku, kasur sudah kosong dan rapi, menyisakan kehangatan samar yang menandakan suamiku baru saja beranjak pergi beberapa saat yang lalu. Dari arah bawah, samar-samar terdengar dentang spatula dan aroma harum nasi goreng mentega yang biasa dia masakan untukku setiap akhir pekan tiba. Aku menghela napas panjang, mencoba menata hati dan wajahku di depan cermin, memastikan tidak ada sisa-sisa ketakutan semalam yang tercermin pada raut mukaku sebelum aku menemuinya. Aku segera berwudhu dan merapikan penampilanku, mengganti pakaian semalam dengan gamis rumahan yang nyaman, dan mengenakan hijab bergo instan berwarna hitam yang membungkus rambutku dengan rapi. Saat aku melangkah menuruni anak tangga satu demi satu, pandanganku refleks tertuju pada meja konsol tempat telepon kabel hitam itu berada. Benda kuno itu tampak diam membisu, begitu tenang seolah-olah tidak pernah menjadi perantara teror mengerikan yang merenggut kedamaian jiwaku beberapa jam yang lalu. Aku sempat berhenti sejenak di anak tangga terakhir, menatap gagang telepon itu dengan perasaan campur aduk antara ingin membuangnya jauh-jauh atau memastikannya kembali. Namun, suara riang suamiku yang memanggil namaku dari arah dapur bersih segera membuyarkan lamunan buruk yang mulai menguasai isi kepalaku. "Pagi, sayang. Kebetulan sekali baru saja mau kupanggil untuk sarapan. Ini nasi goreng spesial kesukaanmu sudah siap," sapa suamiku dengan senyuman yang begitu cerah dan mata yang menyipit ramah. Pria itu berdiri di balik meja konter dapur, masih mengenakan kaos polos putih dengan celemek biru tua yang membuatnya tampak seperti sosok pria domestik yang sangat sempurna. Dia melangkah mendekat, mengecup keningku sekilas lalu menarikkan kursi makan agar aku bisa duduk dengan nyaman di hadapannya. Menatap wajahnya yang begitu bersih dan pembawaannya yang luar biasa santun, aku mendadak merasa bersalah karena sempat mencurigainya semalam penuh hanya karena telepon dari orang asing. Aku memaksakan sebuah senyuman manis untuk membalas kebaikannya, sembari menerima piring berisi nasi goreng hangat yang disodorkannya dengan tangan yang sedikit kaku. Kami menikmati sarapan dalam keheningan yang sedikit canggung bagiku, meskipun suamiku tetap bercerita dengan antusias mengenai rencana penyelesaian proyek rumah tinggal yang sedang digarapnya minggu ini. Di tengah kunyahanku yang terasa hambar, aku mencoba mencari celah pembicaraan untuk memancing informasi mengenai pemilik lama rumah ini tanpa menimbulkan kecurigaan. "Mas, aku mau tanya sesuatu. Apa kamu pernah berkomunikasi lagi dengan agen properti atau mungkin pemilik lama rumah ini setelah kita serah terima kunci?" Tanyaku dengan nada sekasual mungkin, sambil berpura-pura sibuk merapikan letak sendok di atas piringku. Gerakan tangan suamiku yang sedang menyendok makanannya sempat terhenti selama 1 detik penuh, sebuah jeda mikro yang hampir tidak kentara jika aku tidak memperhatikannya dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Dia kemudian melanjutkan makannya,
lalu menatapku dengan sorot mata teduh yang seperti biasa, seolah tidak ada hal aneh yang perlu disembunyikan dari pertanyaanku. Tidak pernah, sayang. Kan semua urusan administrasi dan pembayaran sudah selesai lewat agen sejak sebulan yang lalu. Ada apa memangnya? Apa ada fasilitas rumah yang rusak? Jawabnya balik bertanya dengan nada suara yang sangat tenang dan penuh perhatian. Aku menggelengkan kepala perlahan, berusaha menjaga ekspresi wajahku agar tetap terlihat polos dan tidak memancarkan kecemasan yang sedang berkecamuk di dalam dada. Tidak ada apa-apa, Mas. Aku hanya penasaran saja karena semalam aku bermimpi aneh tentang rumah ini. Alibiku berbohong, sebuah hal yang sebenarnya sangat jarang kulakukan selama 1 tahun usia pernikahan kami ini. Setelah menyelesaikan sarapan dan membantu suamiku merapikan meja makan, aku menunggu momen yang tepat sampai dia pamit untuk pergi ke ruang kerjanya di lantai atas guna melanjutkan gambar cetak birunya. Begitu mendengar langkah kakinya menjauh dan pintu ruang kerja di atas tertutup rapat, aku segera melangkah cepat menuju meja konsol di dekat tangga dengan jantung yang kembali berdebar kencang. Aku mendekati telepon hitam model putar itu, mengulurkan tangan yang agak gemetar, lalu mengangkat gagangnya dan langsung menempelkannya ke telinga untuk memeriksa jalurnya. Namun, yang kudengar hanyalah keheningan total yang mati, tidak ada nada sambung berkepanjangan, tidak ada derau sinyal, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dari mesin tersebut. Telepon kabel ini benar-benar mati total, persis seperti kata agen properti yang menyatakan bahwa jalur komunikasi kabel di rumah ini sudah diputus sejak bertahun-tahun lalu. Rasa dingin yang luar biasa menjalar dari ujung jari-jariku hingga ke seluruh tubuh saat menyadari fakta mengerikan yang baru saja kutemukan di depan mataku sendiri. Bagaimana mungkin sebuah telepon yang jalurnya sudah mati total dan tidak terhubung ke jaringan manapun bisa berdering dengan sangat nyaring pada pukul 2 dini hari kemarin? Otakku berputar keras mencari penjelasan logis. Apakah semalam aku benar-benar hanya berhalusinasi, atau ada seseorang yang sengaja memasang jalur kabel rahasia ke dalam rumah ini? Aku berjongkok di bawah meja konsol, menelusuri kabel hitam tebal yang menjalar dari mesin telepon menuju stop kontak dinding kuno yang terletak di sudut bawah yang agak berdebu. Kabel itu terpasang dengan kuat di sana, namun ketika ku tarik perlahan, ujung kabel di dalam dinding itu ternyata sudah terpotong rapi dan berkarat, membuktikan bahwa tidak ada arus listrik sama sekali. Ketakutan yang sempat mereda kini bangkit kembali dengan intensitas yang jauh lebih besar, membuatku terengah-engah di tengah ruang tengah rumah baru yang luas ini. Aku bangkit berdiri dengan cepat, mundur beberapa langkah dari meja konsol itu, seolah-olah benda mati tersebut adalah monster yang siap menerkamku kapan saja. Pikiranku langsung terbagi menjadi 2 kubu yang saling bertarung hebat, antara mempercayai logika bahwa rumah ini berhantu, atau mempercayai bisikan semalam bahwa suamiku adalah dalang di balik semua keganjilan ini. Jika telepon itu mati, maka suara para wanita yang mengaku sebagai mantan pemilik rumah itu bisa jadi merupakan rekaman atau alat teror psikologis yang sengaja dipasang. Aku meremas ujung hijab instanku, menatap ke arah langit-langit rumah, menyadari bahwa setiap sudut bangunan kolonial ini sekarang terasa seperti labirin penuh jebakan. Demi mencari jawaban yang lebih pasti, aku memutuskan untuk keluar rumah sebentar dengan alasan ingin membeli beberapa keperluan dapur di warung kelontong yang berada di ujung gang kompleks. Aku membutuhkan udara segar sekaligus kesempatan untuk berbicara dengan warga sekitar yang barangkali mengetahui sejarah kelam di balik rumah bergaya kolonial modern yang kami tempati ini. Saat aku membuka pintu pagar besi yang tinggi, hawa sejuk angin Bandung menerpa wajahku, namun tidak mampu mengurangi ketegangan yang membuat otot-otot leherku terasa kaku. Aku berjalan dengan langkah tergesa-gesa di sepanjang trotoar kompleks yang sepi, melewati deretan rumah besar lainnya yang sebagian besar tertutup rapat oleh pagar tinggi pemiliknya. Beberapa menit berjalan,
Aku melihat seorang wanita tua yang sedang menyapu halaman depan rumahnya yang berjarak 3 rumah dari kediamanku. Aku memperlambat langkahku, membetulkan posisi hijabku yang sedikit tertiup angin, lalu memberanikan diri untuk mendekat dan menyapa wanita tua tersebut dengan senyuman paling ramah yang bisa kubuat. "Selamat pagi, Ibu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Citra, penghuni baru di rumah nomor 7 yang di sudut jalan itu," ujarku membuka percakapan dengan sopan. Wanita tua itu menghentikan aktivitas menyapunya, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan mata yang mendadak berubah menjadi sangat menyelidik dan dipenuhi rasa curiga. Begitu mendengar nomor rumah yang kusebutkan, raut wajahnya langsung menegang, dan dia refleks mundur 1 langkah seolah-olah aku baru saja membawa kabar buruk yang sangat menakutkan baginya. Kebungkaman dan perubahan ekspresi wanita tua itu seolah menegaskan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah baru yang seminggu ini kutempati bersama suamiku. Wanita tua itu menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, sementara sapu lidi di tangan kanannya digenggam begitu erat hingga urat-urat di kulit keriputnya menonjol jelas. Angin pagi bertiup agak kencang, menerbangkan beberapa daun kering di antara kami, namun keheningan yang tercipta di antara kami terasa jauh lebih mencekam daripada gemerisik dedaunan tersebut. Aku mencoba tetap mempertahankan senyumanku meskipun jantungku sudah berdegup kencang menantikan respons apapun yang akan keluar dari mulutnya yang tampak bergetar. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, wanita tua itu menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah memastikan tidak ada tetangga lain atau orang asing yang sedang mengawasi interaksi kami di tepi jalan kompleks ini. Dia melangkah mendekat ke arah pagar pembatas rumahnya, memberikan isyarat dengan gerakan kepala agar aku memperkecil jarak di antara kami. "Neng penghuni baru di rumah nomor 7? Jadi, rumah itu sudah laku dijual oleh keluarga Pak Rendra?" Bisik wanita tua itu dengan suara yang sangat rendah, hampir tenggelam oleh suara deru mobil yang melintas jauh di jalan raya utama. Pertanyaannya yang langsung menyebutkan nama suamiku tanpa kuberitahu terlebih dahulu bagaikan hantaman gada besar yang membuat napas di tenggorokanku mendadak tercekat. Aku mengangguk pelan dengan kaku, mencoba menyembunyikan keterkejutanku di balik anggukan sopan sembari meremas jemariku sendiri di balik saku gamis. Fakta bahwa suamiku sudah dikenal oleh warga sekitar sebagai pemilik atau perwakilan rumah itu, padahal dia mengaku baru pertama kali mengurusnya lewat agen sebulan lalu, mulai membuka celah kebohongan yang nyata. Aku mencondongkan badanku sedikit ke depan, bersiap menyerap setiap informasi yang mungkin akan meruntuhkan seluruh sisa kepercayaanku pada pernikahan ini. "Iya, Ibu, saya dan suami saya baru 1 minggu menempati rumah itu, tapi ada beberapa hal aneh yang membuat saya agak bingung sebagai orang baru," pancingku dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin agar dia tidak merasa terintimidasi. Wanita tua itu mendesah panjang. Raut wajahnya dipenuhi rasa iba yang amat mendalam saat menatap ke arah hijab dan wajahku yang polos tanpa riasan berlebih ini. Dia memegang pergelangan tanganku dengan tangannya yang terasa dingin dan kasar, seolah sedang menyalurkan sebuah peringatan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata biasa. "Neng, kalau Ibu boleh saran, mendingan Neng sering-sering berdoa di rumah itu dan kalau bisa, jangan pernah ditinggal sendirian malam-malam," katanya dengan nada penuh penekanan yang membuat bulu kuduk di balik hijabku kembali meremang. Rasa penasaranku yang sudah berada di ubun-ubun membuatku tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak bertanya secara lebih spesifik mengenai teror yang kualami semalam. "Maaf sebelumnya, Bu, tapi apakah Ibu kenal dengan pemilik rumah itu sebelum kami?" "Maksud saya, seorang wanita paruh baya yang suaranya agak parau dan terkesan selalu ketakutan," tanyaku dengan mata yang menatap lurus ke dalam manik mata wanita tua itu. Mendengar deskripsi yang kuberikan,
Wanita tua itu seketika menarik kembali tangannya dari pergelangan tanganku dengan gerakan yang sangat mengejutkan dan cepat. Wajahnya yang semula memancarkan rasa iba kini mendadak berubah menjadi pucat pasi, dan dia melangkah mundur 2 langkah menjauhi pagar besi rumahnya, seolah-olah aku baru saja menyebutkan nama sosok pelayan maut. Ibu tidak tahu apa-apa, Neng? Jangan tanya-tanya ibu lagi soal pemilik lama rumah itu, ibu tidak mau ikut campur urusan keluarga orang lain. Serunya dengan nada suara yang tiba-tiba meninggi dan dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Dia langsung membalikkan badannya dengan terburu-buru, meninggalkan sapu lidinya begitu saja tergeletak di atas hamparan rumput halaman depannya yang hijau. Aku terpaku di tempatku berdiri, menyaksikan pintu kayu jati rumah wanita tua itu ditutup dengan bantingan yang cukup keras hingga menimbulkan suara berdentum di udara pagi. Sikap defensif dan ketakutan yang ditunjukkan oleh tetanggaku itu justru menjadi jawaban paling valid bahwa bisikan telepon semalam bukanlah sebuah halusinasi semata dari otakku yang kelelahan. Ada konspirasi sunyi yang sengaja dibangun oleh lingkungan sekitar untuk menutupi sebuah kebenaran kelam yang melibatkan rumah baru kami dan suamiku. Dengan pikiran yang semakin semrawut dan dipenuhi oleh berbagai spekulasi mengerikan, aku membatalkan niatku untuk pergi ke warung kelontong dan memilih untuk segera kembali ke rumah. Setiap langkah kaki yang kubuat untuk mendekati rumah nomor 7 terasa sangat berat, seolah-olah aku sedang berjalan menuju perangkap yang sengaja disiapkan untuk mengurungku hidup-hidup. Dari kejauhan, bangunan kolonial modern itu tampak berdiri dengan megah dan anggun, namun di mataku sekarang, rumah itu terlihat seperti sebuah makam besar yang menyimpan rahasia busuk di dalam fondasinya. Aku membuka pintu pagar besi dengan perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara, lalu melangkah menyusuri jalan setapak taman depan yang dipenuhi bunga-bunga hias yang dirawat dengan sangat rapi oleh suamiku. Begitu aku melangkah masuk ke dalam ruang tengah, aku dikejutkan oleh keberadaan suamiku yang sudah berdiri di dekat meja konsol tempat telepon kabel hitam itu berada. Pria itu membelakangiku. Namun dari gerakan tubuhnya, aku bisa melihat bahwa dia sedang memeriksa stop kontak dinding tempat kabel telepon itu terpasang di bagian bawah. Jantungku serasa berhenti berdetak selama beberapa saat, meninggalkan rasa ngeri yang menjalar cepat ke seluruh sistem saraf di tubuhku, karena takut dia mengetahui bahwa aku telah membongkar kabel itu tadi pagi. Aku berdeham pelan untuk memberitahukan kehadiranku, sekaligus untuk mencuri perhatiannya agar dia menghentikan aktivitas mencurigakan yang sedang dilakukannya di sudut gelap tersebut. Suamiku refleks membalikkan badannya dengan cepat, dan selama sepersekian detik, aku sempat melihat kilatan ekspresi dingin dan terkejut di wajah pribuminya yang biasanya selalu tampak tenang. Namun, dengan kemampuan kontrol emosi yang luar biasa, ekspresi itu lenyap dalam sekejap mata, digantikan oleh senyuman santun dan tatapan mata teduh yang selalu berhasil menipu logikaku selama ini. Sayang, sudah pulang dari warung? Kok cepat sekali, dan sepertinya kamu tidak membawa belanjaan apa-apa di tangan. Tanyanya dengan nada suara yang sangat halus, berjalan mendekat ke arahku sambil mengusap telapak tangannya yang sedikit berdebu. Aku menelan ludah dengan susah payah, mencoba mengatur napas agar tidak terdengar memburu, lalu membetulkan posisi tas kecil yang tersampir di pundakku. Iya, Mas, tadi warungnya tutup, jadi aku langsung pulang saja karena udaranya juga agak terlalu dingin di luar. Alibiku berbohong lagi untuk kedua kalinya hari ini, sembari mataku melirik ke arah meja konsol di belakang tubuhnya. Telepon hitam itu kini sudah bergeser beberapa sentimeter dari posisi terakhir yang kutinggalkan, dan kabel hitamnya tampak sudah dirapikan kembali ke dalam celah dinding dengan sangat sempurna. Suamiku mengangguk-angguk paham, lalu mengulurkan tangannya untuk merapikan sedikit ujung hijab bergo hitamku yang agak berantakan akibat hembusan angin jalanan tadi.
Sentuhan tangannya yang biasanya terasa begitu hangat dan menenangkan, kini justru terasa sangat dingin dan mengirimkan sinyal bahaya yang membuat seluruh otot tubuhku menegang secara otomatis. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat saja di kamar ya, biar Mas yang bersihkan sisa-sisa debu di bawah tangga ini, ujarnya penuh perhatian sembari memberikan kecupan lembut di pelipisku sebelum dia berbalik kembali ke meja konsol. Aku hanya bisa mengiyakan permintaannya dengan gumaman pelan, lalu berbalik dan berjalan menaiki anak tangga menuju lantai 2 dengan perasaan yang semakin hancur berantakan. Dari sela-sela jeruji pagar tangga, aku sempat melirik ke bawah dan melihat suamiku sedang menatap gagang telepon hitam itu dengan tatapan mata yang sangat tajam, dingin, dan penuh dengan kebencian. Penampakan kilat matanya di kegelapan bawah tangga itu menegaskan satu hal penting. Pria santun yang kunikahi ini benar-benar memiliki sisi lain yang sangat mengerikan yang siap menghancurkan hidupku. Siang harinya, atmosfer di dalam rumah terasa semakin gerah meskipun pendingin ruangan sudah kunyalakan dengan suhu terendah di kamar utama kami. Suamiku pamit pergi sekitar pukul 1 siang untuk menghadiri rapat mendadak dengan klien di daerah Dago, meninggalkan aku sendirian di dalam bangunan kolonial yang kini terasa seperti penjara tak kasat mata. Begitu suara mobilnya terdengar menjauh dan menghilang di ujung jalan kompleks, aku langsung mengunci pintu depan dan bergegas menuju ruang kerja pribadinya di lantai 2. Ini adalah area terlarang yang selama seminggu ini jarang kumasuki, karena dia selalu beralasan tidak ingin berkas-berkas arsitekturnya yang berantakan terganggu oleh orang lain. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku memutar knop pintu kayu jati tersebut, bersiap menghadapi apapun rahasia yang mungkin sengaja disembunyikan oleh pria yang berstatus sebagai suamiku itu. Ruangan kerja itu tertata sangat rapi dengan sebuah meja gambar besar di tengah ruangan dan sebuah rak buku kayu yang menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit di sudut kanan. Aroma kertas baru dan minyak kayu wangi langsung menyergap indera penciumanku, menciptakan kontras yang aneh dengan kegelisahan yang sedang merayapi seluruh dinding dadaku. Aku melangkah mendekati meja kerjanya, memeriksa lembaran cetak biru rumah tinggal dan sketsa-sketsa bangunan yang terhampar di sana, namun tidak menemukan hal yang mencurigakan selain pekerjaan arsitektur normal. Pandanganku kemudian beralih ke rak buku besar yang dipenuhi oleh jurnal-jurnal teknik kuno, novel-novel misteri, dan beberapa map tebal pengikat dokumen berlabel tahunan. Sesuatu di dalam diriku mendesak untuk memeriksa bagian belakang rak tersebut, sebuah firasat kuat yang tidak bisa kujelaskan dengan logika sehatku saat ini. Aku menyisipkan jemariku ke sela-sela buku tebal di rak ketiga, mencoba meraba bagian dinding belakang kayu yang dilapisi kain bludru hitam tipis. Jantungku seketika berdegup kencang ketika ujung jariku menyentuh sebuah celah kecil yang sengaja dibuat di antara sekat kayu dan dinding bata rumah. Aku mengeluarkan beberapa buku tebal di depannya dengan hati-hati, menumpuknya di atas lantai marmer tanpa menimbulkan suara erangan kayu yang berarti. Di dalam celah tersembunyi itu, terdapat sebuah map kulit berwarna coklat tua yang sudah agak berdebu dan diikat dengan tali kain hitam yang tampak kusam. Aku menarik map itu keluar dengan perlahan, memegangnya erat di dadaku seolah benda itu adalah bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan seluruh sisa kebahagiaan pernikahan kami. Dengan posisi berlutut di atas lantai, aku membuka ikatan tali map kulit tersebut dan mengeluarkan selembar amplop besar berlogo sebuah rumah sakit jiwa swasta terkemuka di pinggiran kota Bandung. Di dalam amplop itu terdapat beberapa lembar surat medis resmi dan dokumen kepemilikan tanah lama atas nama rumah nomor 7 yang sedang kami tempati ini. Mataku terbelalak lebar saat membaca nama pasien yang tertera pada lembar rekam medis psikologis yang dikeluarkan 2 tahun lalu, Widya Utami. Nama itu adalah nama pemilik lama rumah ini yang tanda tangannya tertera jelas di sertifikat rumah, namun status medisnya menyatakan bahwa dia mengalami parangia akut akibat trauma hebat.
Yang membuat darahku mendadak berdesir dingin hingga ke ujung kaki adalah nama penanggung jawab medis dan wali hukum yang tertera di bagian bawah dokumen tersebut. Di sana, tertulis dengan tinta hitam yang sangat tegas dan rapi, nama lengkap suamiku sebagai wali sah yang memasukkan Ibu Widya ke fasilitas perawatan jiwa tersebut. Aku membekap mulutku sendiri dengan telapak tangan yang mendadak sedingin es, menahan jeritan histeris yang hampir saja lolos dari tenggorokanku di tengah keheningan ruang kerja ini. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, memburamkan tulisan-tulisan medis yang menjabarkan bahwa Ibu Widya terus-menerus histeris menuduh suamiku mencoba meracuninya demi menguasai seluruh aset properti peninggalan keluarganya. Jadi, suamiku bukanlah pembeli sah yang tidak tahu apa-apa seperti yang dia ceritakan kepadaku selama proses kepindahan kami seminggu yang lalu. Pria santun berwajah teduh itu ternyata memiliki keterikatan masa lalu yang sangat kelam dengan rumah ini dan wanita parubaya yang meneleponku semalam. Aku membalik lembaran dokumen berikutnya dengan tangan yang semakin lemas tak bertenaga, menemukan sebuah salinan surat perjanjian bawah tangan yang tidak pernah didaftarkan ke notaris manapun. Surat itu menyatakan pengalihan hak milik rumah nomor 7 secara penuh kepada suamiku tanpa biaya sepeser pun, tertanggal hanya beberapa hari sebelum Ibu Widya dinyatakan tidak waras secara hukum. Kilasan ingatan tentang bagaimana suamiku begitu gigih mengajakku pindah ke rumah kolonial ini, dengan alasan ingin memberikan hunian terbaik untuk masa depan kami, kini terasa seperti lelucon yang sangat kejam. Hijab bergo hitam yang kukenakan mendadak terasa begitu mencekik leherku, membuatku kesulitan bernapas di tengah tumpukan bukti kebohongan yang terpampang nyata di depan mataku. Semua kebaikan, perhatian, dan senyuman manisnya selama setahun ini kini tampak seperti sebuah investasi taktik untuk menutupi kedoknya yang sebenarnya. Di bagian paling bawah map kulit itu, aku menemukan sebuah benda kecil yang dibungkus dengan kain kasa steril yang sudah menguning di beberapa bagiannya. Aku membuka bungkusan itu dan menemukan sebuah kunci kuningan tua dengan ukiran nomor khusus, serta sebuah buku catatan harian kecil bersampul merah pudar. Ketika kubuka halaman pertamanya, tulisan tangan wanita yang rapi namun bergetar langsung menyambutku, menceritakan bagaimana dia merasa diawasi di dalam rumahnya sendiri oleh seorang pria muda yang berpura-pura menjadi keponakan yang baik. Dia mengunci pintu dari luar, dia mengganti obat-obatanku, dia ingin aku mati di rumah ini, tulis Ibu Widya di halaman tersebut dengan coretan tinta yang tebal seolah ditulis dengan kemarahan dan ketakutan yang luar biasa. Setiap kalimat yang kubaca bagaikan paku panas yang ditancapkan langsung ke dalam benakku, menegaskan bahwa wanita itu tidak gila, melainkan sedang dihancurkan secara perlahan. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang sangat kukenali terdengar memasuki halaman depan rumah, memecah keheningan siang yang mencekam dan membuatku tersentak kaget, hingga hampir menjatuhkan buku catatan itu. Suamiku sudah pulang lebih cepat dari perkiraanku, dan suara pintu mobil yang ditutup dengan keras menandakan dia akan segera melangkah masuk ke dalam rumah. Kepanikan yang luar biasa langsung menguasai seluruh diriku. Aku harus segera merapikan semua dokumen ini dan mengembalikannya ke tempat semula sebelum dia memergokiku di sini. Dengan gerakan yang terburu-buru namun berusaha tetap tenang, aku memasukkan kembali surat-surat medis, kunci kuningan, dan buku catatan merah itu ke dalam map kulit coklat tua tersebut. Aku mengikat talinya dengan tergesa-gesa, lalu menyelipkannya kembali ke celah tersembunyi di balik rak buku kayu yang menjulang tinggi. Aku menyusun kembali buku-buku tebal yang tadi kukeluarkan ke posisi semula, memastikan tidak ada satupun buku yang terbalik atau bergeser dari tatanan awalnya yang sangat rapi. Setelah memastikan semuanya tampak normal, aku melangkah keluar dari ruang kerja dengan jantung yang berdegup kencang seperti genderang perang, lalu menutup pintunya secara perlahan tepat saat terdengar suara langkah kaki menaiki anak tangga.
Aku berdiri di koridor lantai 2, membetulkan letak hijabku yang agak bergeser karena gerakanku yang panik tadi, sambil mencoba mengatur ritme napasku agar terlihat seperti istri yang baru saja bangun tidur siang. Suamiku muncul dari balik tikungan tangga, memegang tas kerjanya dengan setelan kemeja batik yang rapi, dan langsung menatapku dengan senyuman santunnya yang seperti biasa. Sayang, sudah bangun? Kebetulan rapatnya selesai lebih cepat karena klien ada keperluan mendadak, jadi Mas langsung pulang untuk menemanimu, ujarnya dengan nada suara yang begitu manis dan penuh perhatian, seolah dia adalah pria paling penyayang di dunia. Dia melangkah mendekat, mengulurkan tangannya yang hangat untuk mengusap pipiku yang terasa dingin dan pucat karena ketakutan yang belum sepenuhnya mereda. Menatap matanya yang teduh dari jarak sedekat ini, aku merasakan sensasi ngeri yang luar biasa menjalar di balik kulitku, mengetahui rahasia monster yang bersembunyi di balik wajah rupawannya itu. Aku memaksakan sebuah anggukan dan senyuman tipis, menyadari bahwa mulai detik ini, aku sedang memainkan permainan mematikan untuk bertahan hidup di dalam rumah baru kami sendiri. Malam kembali jatuh di kota Bandung, membawa kabut tipis yang membuat suasana di sekitar rumah kolonial modern kami terasa semakin sunyi dan terisolasi. Suamiku malam ini tampak sangat sibuk di lantai bawah, membersihkan beberapa perkakas di halaman belakang sementara aku memilih untuk berdiam diri di dalam kamar tidur utama. Aku duduk di tepi ranjang dengan jemari yang saling bertautan erat, mencoba menyusun rencana logis dari semua bukti mengerikan yang kutemukan di ruang kerjanya siang tadi. Setiap kali mendengar suara dentang besi dari arah halaman belakang, tubuhku refleks menegang karena bayangan tentang kekejaman pria itu terhadap Ibu Widya terus berputar-putar di kepalaku. Aku memandang ke arah cermin rias, menatap bayangan diriku sendiri yang berhijab rapi, merasa asing dengan kehidupan pernikahan yang setahun ini kujalani dengan penuh kenaifan. Pukul 10 malam, suamiku masuk ke dalam kamar dengan napas yang sedikit terengah-engah dan kaos putihnya yang tampak agak kotor terkena debu tanah. Dia tersenyum sangat manis seperti biasanya, memintaku untuk segera tidur terlebih dahulu, karena dia masih harus mandi dan menyelesaikan beberapa berkas di ruang kerjanya. Kamu tidur duluan ya, sayang, wajahmu kelihatan pucat sekali hari ini. Mas tidak mau kamu sampai sakit karena kelelahan mengurus rumah baru kita, ujarnya lembut sembari mengusap kepala jilbabku dengan penuh kasih sayang sebelum melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Aku hanya bisa mengangguk kaku, berpura-pura merebahkan tubuhku di atas kasur dan menarik selimut hingga sebatas dada, menunggu sampai dia benar-benar keluar dari kamar ini. Begitu mendengar pintu ruang kerja di ujung koridor lantai 2 tertutup rapat, aku langsung membuka mataku lebar-lebar di dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi lampu tidur. Rasa ingin tahuku kini mengalahkan seluruh rasa takutku. Aku teringat pada kunci kuningan tua berukir nomor khusus yang kutemukan di dalam map tersembunyi siang tadi. Aku bangkit dari ranjang tanpa menimbulkan suara desis seprai sedikit pun, berjalan mengendap-endap dengan kaki telanjang di atas lantai marmer yang sedingin es menuju ke arah luar. Pikiranku langsung tertuju pada sebuah pintu kayu kecil yang terletak di bawah kolong tangga lantai 1, sebuah area yang seminggu ini selalu terkunci rapat dan suamiku bilang itu hanyalah gudang tempat penyimpanan pipa air kuno. Aku menuruni anak tangga dengan sangat hati-hati, memastikan setiap pijakan kakiku tidak menimbulkan suara derit kayu yang bisa memicu kecurigaan suamiku di lantai atas. Suasana lantai 1 benar-benar gelap gulita, hanya ada berkas cahaya bulan yang menerobos masuk dari sela-sela jendela kaca besar di ruang tengah, menciptakan bayangan mistis yang panjang. Aku berjalan mendekati meja konsol, mengambil kunci kuningan tua yang sengaja kucuri dari map kulit siang tadi dan kusembunyikan di dalam saku gamis hitamku. Dengan jantung yang berdegup kencang hingga menimbulkan rasa ngilu di dada,
aku berjongkok di depan pintu kolong tangga itu, memasukkan kunci kuningan ke dalam lubangnya yang sudah berkarat, lalu memutarnya perlahan. Klik. Suara mekanisme kunci yang terbuka terdengar begitu nyaring di tengah keheningan malam, membuatku sempat menahan napas selama beberapa detik karena takut suamiku mendengarnya dari atas. Ketika aku mendorong pintu kecil itu, tidak ada bau pipa air atau karat yang tercium, melainkan aroma lembab dari ruangan bawah tanah yang sudah lama tidak mendapatkan sirkulasi udara segar. Aku mengeluarkan ponsel dari saku, menyalakan fitur senter, lalu mengarahkan berkas cahayanya ke dalam ruangan gelap yang ternyata memiliki beberapa anak tangga semen yang menurun ke bawah. Aku melangkah masuk, menutup pintu kayu itu kembali dari dalam agar tidak ada kilatan cahaya yang bocor ke ruang tengah, lalu menuruni tangga semen itu dengan tubuh yang gemetar hebat. Ruangan bawah tanah ini ternyata cukup luas dengan dinding bata merah tebal yang sengaja tidak dilapisi semen, persis seperti arsitektur bangunan bawah tanah zaman kolonial Belanda. Di sudut ruangan, senter ponselku menangkap keberadaan sebuah meja kayu tua yang dipenuhi oleh berbagai macam botol obat-obatan kimia berkadar tinggi dan beberapa lembar resep dokter. Aku mendekat dan memeriksa salah satu label botol obat penenang dosis ekstrim yang tertera nama Ibu Widya di atasnya, lengkap dengan coretan dosis yang sengaja diubah dengan tinta hitam. Bulu kuduku meremang hebat saat menyadari bahwa suamiku menggunakan ruangan tersembunyi ini sebagai laboratorium mini untuk meracuni pikiran dan fisik mantan pemilik rumah ini secara perlahan agar dianggap gila. Ketakutanku semakin memuncak ketika berkas cahaya senterku beralih ke dinding bagian tengah, di mana terdapat sebuah monitor kecil yang terhubung dengan beberapa kabel elastis ke arah atas. Layar monitor itu menampilkan rekaman langsung dari 4 kamera tersembunyi yang dipasang di berbagai sudut rumah baru kami, ruang tamu, dapur, teras depan, dan yang paling membuat jantungku serasa copot adalah kamera di dalam kamar tidur utama kami. Di layar itu, aku bisa melihat dengan jelas posisi ranjang tempat aku berpura-pura tidur tadi, direkam dari celah ventilasi AC yang berada tepat di atas kepala tempat tidur. Jadi, selama 1 minggu menempati rumah ini, seluruh gerak-gerikku, bahkan saat aku sedang membuka hijab atau beristirahat, selalu diawasi oleh suamiku dari tempat terkutuk ini. Air mata kepanikan dan rasa terhina langsung mengalir deras membasahi pipiku, membuat napasku terasa sesak di dalam ruangan bawah tanah yang pengap ini. Aku meremas ujung jilbabku dengan tangan yang basah oleh keringat dingin, menyadari betapa gilanya pria yang setahun ini kupanggil dengan sebutan suami dan kuanggap sebagai pelindung hidupku. Pria santun berwajah teduh itu tidak hanya menghancurkan Ibu Widya, tetapi dia juga sedang menjebakku di dalam rumah ini untuk tujuan gelap yang belum sepenuhnya kupahami. Di tengah kepanikanku yang mendalam, telingaku menangkap sebuah suara samar yang berasal dari langit-langit semen tepat di atas kepalaku, suara langkah kaki yang berjalan terburu-buru di lantai 1. Jantungku berpacu luar biasa liar seperti ingin melompat keluar dari rongga dada saat menyadari bahwa suamiku mungkin sudah keluar dari ruang kerjanya dan menyadari aku tidak ada di tempat tidur. Suara langkah kaki itu terdengar semakin mendekati area tangga tengah, tepat di atas posisi pintu masuk menuju ruangan bawah tanah tempatku bersembunyi saat ini. Aku bergegas mematikan senter ponselku dalam sekejap, membuat seluruh ruangan bawah tanah ini kembali jatuh ke dalam kegelapan total yang pekat dan mencekam. Dalam kegelapan itu, aku berdiri mematung di samping meja kayu tua, membekap mulutku sendiri dengan kedua tangan agar suara tarikan napasku yang memburu tidak terdengar hingga keluar. Samar-samar, dari sela-sela lubang kunci pintu di atas tangga semen, aku melihat seberkas cahaya lampu senter lain mulai menyala di ruang tengah, diiringi suara panggilan suamiku yang terdengar sangat lembut namun bergaung mengerikan. "Sayang, kamu di mana? Kok malam-malam begini tidak ada di kasur?" Panggilnya dengan nada suara yang penuh perhatian namun bernuansa dingin yang menusuk kalbu.
Suara derit pintu kolong tangga yang coba digerakkan dari luar membuat seluruh persendianku mendadak lemas tak bertenaga di kegelapan bawah tanah. Aku menyadari dengan tingkat kengerian tertinggi bahwa jika dia memutuskan untuk membuka pintu ini sekarang, tidak akan ada tempat bagiku untuk lari dari cengkeraman maut suamiku sendiri. Suara ketukan pelan pada pintu kayu kolong tangga di atas sana terdengar bagaikan dentang lonceng kematian di dalam gendang telingaku. Aku merapatkan punggungku pada dinding bata merah yang dingin di kegelapan bawah tanah, memejamkan mata rapat-rapat sambil terus meremas ujung hijab bergo hitamku dengan sangat erat. Beruntung, mekanisme kunci kuningan yang kupasang kembali dari dalam bekerja dengan baik, karena beberapa detik kemudian terdengar suara suamiku yang menghela napas panjang di luar. "Ah, mungkin Citra sedang ke kamar mandi bawah," gumamnya lirih, disusul suara langkah kakinya yang perlahan menjauh menuju arah area dapur bersih di lantai 1. Begitu suara langkahnya benar-benar hilang, aku terduduk lemas di atas lantai semen, menghirup udara pengap sebanyak-banyaknya untuk mengisi paru-paruku yang sempat terasa berhenti berfungsi. Setelah menunggu sekitar 10 menit dalam kegelapan total, untuk memastikan kondisi di atas benar-benar aman, aku kembali menyalakan senter ponselku dengan kecerahan paling rendah. Cahaya buatan itu menyinari sudut meja kayu tua, dan mataku tidak sengaja menangkap sebuah laci kecil di bagian bawah meja yang posisinya agak miring. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku menarik laci berdebu itu dan menemukan sebuah ponsel pintar model lama berlayar retak yang terbungkus kantong plastik transparan. Ponsel itu ternyata dalam keadaan aktif dengan daya baterai yang tinggal sedikit, dan layarnya menampilkan sebuah aplikasi perpesanan instan yang dibiarkan terbuka. Di dalam aplikasi tersebut, hanya ada satu nomor kontak tanpa nama yang mengirimkan puluhan pesan peringatan bernada histeris selama beberapa bulan terakhir. Aku menyapukan jariku pada layar retak tersebut, membaca baris demi baris obrolan singkat yang dikirimkan oleh nomor misterius yang kuyakin adalah milik Ibu Widya sebelum dia ditangkap. "Rendra, aku tahu kamu memalsukan tanda tanganku untuk sertifikat rumah. Dan jangan kira aku tidak tahu kamu menaruh sesuatu di dalam minumanku setiap malam." Menjadi pesan yang mendominasi riwayat tersebut. Jawaban dari suamiku di dalam ponsel rahasia itu selalu bernada sangat dingin, datar, dan penuh ancaman tak kasat mata seperti, "Ibu Widya, ingat umurmu, tidak akan ada orang yang percaya pada ucapan seorang wanita tua yang tidak waras." Fakta tertulis ini menjadi paku terakhir yang menancap di dalam logikaku, meruntuhkan seluruh dinding sangkalan yang sempat kubuat untuk membela pria yang setahun ini kucintai. Yang membuat jantungku semakin berdegup kencang hingga menimbulkan rasa ngilu di dada adalah pesan terakhir yang dikirimkan oleh nomor Ibu Widya, tertanggal tepat 1 minggu yang lalu. "Aku berhasil kabur dari rumah sakit terkutuk ini, Rendra. Aku akan memperingatkan siapapun wanita malang yang kamu bawa ke rumah peninggalan orang tuaku itu." Tulisnya dengan huruf kapital di beberapa bagian. Rentetan kalimat itu seketika menjawab misteri panggilan telepon kabel mati pada pukul 2 dini hari kemarin. Ibu Widya sengaja mencari tahu nomor kontak rahasia milik suamiku yang jalurnya terhubung secara paralel ke rumah ini. Air mata kemarahan kini bercampur dengan ketakutan yang luar biasa, membuat tubuhku bergetar hebat di dalam ruang bawah tanah yang terasa semakin mencekam ini. Tiba-kira, layar ponsel tua di tanganku berkedip terang, menampilkan sebuah panggilan masuk dari nomor tanpa nama yang sama dengan yang baru saja kubaca riwayatnya. Getaran ponsel itu terasa begitu kuat di telapak tanganku yang basah oleh keringat dingin, membuatku terkejut hingga hampir menjatuhkan benda digital tersebut ke lantai semen. Aku menatap layar itu dengan bimbang, menyadari bahwa panggilan ini bisa jadi adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari luar atau justru jebakan lain. Dengan keberanian yang dipaksakan, aku menggeser tombol hijau di layar,
lalu menempelkan ponsel tua itu ke balik jilbabku, mendekatkannya ke telinga kiri dengan sangat hati-hati. "Halo, Rendra? Tolong hentikan semuanya, aku tahu kamu ada di rumah itu." Suara para wanita yang sangat kukenali dari teror malam pertama langsung terdengar dengan nada berbisik yang terengah-engah. Aku menelan ludah dengan susah payah, mencoba menstabilkan pita suaraku agar tidak terdengar terlalu panik sebelum membalas ucapannya. Ini bukan Rendra, Bu. Saya Citra, istrinya. Saya sedang berada di ruangan bawah tanah tempat botol-botol obat ini disimpan, bisikku dengan suara yang bergetar hebat penuh ketakutan. Sambungan telepon di seberang sana mendadak hening selama beberapa detik, seolah wanita tua itu sedang mencerna ucapanku dengan rasa terkejut yang sama besarnya. "Neng? Kamu di dalam ruangan terkutuk itu? Ya Tuhan, kamu harus segera keluar dari sana sekarang juga sebelum bajingan itu mengunci kamarmu," seru Ibu Widya dari seberang telepon dengan nada yang mendadak berubah menjadi sangat histeris dan panik. Dia menjelaskan dengan suara terburu-buru bahwa suamiku memiliki kebiasaan mengunci koridor lantai 2 dari luar jika dia mendeteksi adanya keanehan melalui kamera pengawas di rumah. Mendengar penuturan itu, pandanganku langsung melirik ke arah monitor kecil di sudut ruangan yang masih menampilkan rekaman langsung kamar utama kami di lantai atas. Di dalam layar monitor, aku melihat siluet suamiku kini sudah berdiri di dalam kamar, menatap kasur yang kosong dengan ekspresi wajah yang sangat datar, dingin, dan tanpa emosi. Detik berikutnya di layar monitor, aku menyaksikan suamiku membalikkan badannya dengan cepat, melangkah keluar dari kamar utama menuju arah koridor dengan gerakan yang sangat terburu-buru. Kepanikan total langsung menguasai seluruh diriku. Aku tahu dia sedang mencariku dan dia pasti akan memeriksa seluruh sudut rumah, termasuk kolong tangga lantai 1 ini. "Bu, dia bergerak. Saya harus mematikan telepon ini," seruku panik tanpa menunggu jawaban dari Ibu Widya lagi, lalu langsung mematikan sambungan telepon secara sepihak. Aku memasukkan ponsel tua berlayar retak itu ke dalam saku gamis hitamku bersama dengan kunci kuningan, lalu bergerak cepat menuju arah tangga semen bawah tanah. Aku mematikan senter ponselku, meraba-raba pegangan tangga dalam kegelapan pekat, lalu menaiki anak tangga semen satu demi satu dengan kecepatan yang dipaksakan meskipun lututku terasa lemas. Begitu sampai di depan pintu kayu kecil kolong tangga, aku menempelkan telingaku pada permukaannya, mencoba menangkap suara apapun yang mungkin ada di luar sana. Suasana di ruang tengah lantai 1 terdengar sunyi, namun keheningan itu justru terasa jauh lebih mengancam daripada suara bising, karena aku tidak tahu pasti di mana suamiku berada saat ini. Dengan tangan yang gemetar, aku memutar kunci kuningan dari dalam, mendorong pintu sedikit demi sedikit, lalu melongokkan kepalaku keluar ke arah ruang tengah yang temaram oleh cahaya bulan. Ruang tengah tampak kosong, memberikan sedikit celah harapan bagiku untuk segera berlari menaiki tangga utama demi kembali ke kamar sebelum suamiku menyadari keberadaanku. Aku keluar dari kolong tangga, mengunci pintunya kembali dengan tergesa-gesa, lalu berjalan mengendap-endap secepat mungkin menuju anak tangga utama yang menghubungkan ke lantai 2. Namun, baru saja kaki telanjangku menginjak anak tangga ketiga, sebuah suara bariton yang sangat halus dan santun menginterupsi gerakanku dari arah kegelapan sudut koridor atas. "Malam-malam begini kamu dari mana, sayang? Dan, apa yang sedang kamu pegang di dalam saku gamismu itu?" tanya suamiku sembari melangkah maju ke bawah sorot cahaya bulan, menampilkan senyuman manisnya yang kini terlihat sangat mengerikan. Pertanyaan suamiku yang diucapkan dengan nada sangat tenang itu terasa seperti tetesan es yang langsung membekukan seluruh aliran darah di tubuhku. Aku menghentikan langkah kaki di anak tangga ketiga, berdiri terpaku dengan tangan kanan yang masih mendekam di dalam saku gamis hitam, mencengkeram ponsel tua dan kunci kuningan itu,
hingga telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Di atas sana, suamiku berdiri di sela-sela jeruji pagar tangga lantai 2, menatapku lurus-lurus dengan senyuman santun yang tidak pernah lepas dari wajahnya, namun sorot matanya begitu dingin menembus kegelapan. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam di balik hijab bergo hitamku, berusaha sekuat tenaga agar suaraku tidak bergetar hebat dan mengacaukan sandiwara yang sedang kuupayakan ini. Aku tadi ke dapur bawah untuk minum air, Mas. Tenggorokanku rasanya sangat kering dan tidak bisa tidur. Alibiku berbohong, mencoba memberikan alasan paling logis yang bisa kupikirkan dalam situasi genting ini. Untuk mendukung kebohonganku, aku sengaja mengeluarkan tangan kananku dari saku tanpa membawa benda apapun, lalu menggunakannya untuk membetulkan letak jilbab instanku yang agak bergeser. Suamiku tidak langsung merespons ucapan-ucapanku. Dia hanya diam memperhatikan setiap gerakan tubuhku dari atas, menciptakan keheningan yang begitu mencekam hingga suara detak jam dinding kuno di ruang tengah terdengar, seperti pukulan palu yang bertalu-talu. Setelah beberapa detik yang terasa sangat menyiksa, suamiku perlahan menuruni anak tangga satu demi satu dengan langkah yang sangat santai dan ritmis. Setiap derit halus dari alas kakinya yang menyentuh anak tangga kayu membuat jantungku berpacu semakin liar, seolah-olah maut sedang berjalan mendekat untuk menjemputku. Ketika dia sampai di anak tangga yang sama denganku, dia berhenti tepat di hadapanku, menyisakan jarak yang begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma minyak kayu wangi khas dari pakaiannya yang kini terasa memuakkan. Dia mengulurkan tangan kanannya yang hangat, menyentuh pundakku dengan lembut, lalu mengusap sisa keringat dingin yang mengalir di pelipis wajahku. "Kalau mau minum kenapa tidak memanggil Mas saja, sayang? Wajahmu pucat sekali dan tubuhmu sampai bergetar seperti ini," ujarnya penuh dengan nada perhatian yang terdengar begitu manis, namun di telingaku sekarang, ucapan itu terdengar seperti ejekan yang terselubung. Aku memaksakan sebuah senyuman tipis yang terasa sangat kaku di bibirku, mencoba menatap matanya yang teduh demi meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja. "Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya agak kaget saja karena mengira Mas sudah tidur pulas di kamar tadi," balasku sembari bergerak sedikit memiringkan tubuh, mencoba melepaskan diri dari sentuhan tangannya yang kini mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh tubuhku. Suamiku mengangguk-angguk perlahan, lalu tatapan matanya yang tajam mendadak turun, beralih menatap saku gamis hitamku yang tampak sedikit menggelembung karena keberadaan ponsel tua di dalamnya. Jantungku serasa berhenti berdetak selama beberapa saat, dan aku refleks menahan napas saat melihat tangannya perlahan bergerak turun, seolah ingin memeriksa apa yang kusembunyikan di sana. Dalam kepanikan yang mendalam, aku segera membalikkan badanku dan berjalan mendahuluinya menaiki sela-sela tangga menuju lantai 2 dengan langkah yang sengaja dibuat agak terburu-buru. "Ya sudah, Mas, aku ke kamar duluan ya karena kepalaku mendadak terasa sangat pening," seruku tanpa menoleh ke belakang lagi. Beruntung, suamiku tidak mengejarku atau menahan langkahku. Dia hanya berjalan membuntutiku dari belakang dengan ketenangan yang luar biasa mengerikan. Begitu masuk ke dalam kamar tidur utama, aku langsung merebahkan tubuhku di atas kasur, menarik selimut hingga sebatas dada, dan memejamkan mata rapat-rapat berpura-pura tertidur. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara pintu kamar mandi ditutup dan deru air pancuran mulai menyala, menandakan bahwa suamiku akhirnya pergi untuk membersihkan diri. Aku segera membuka mataku kembali, mengeluarkan ponsel tua berlayar retak dari saku gamis dengan sangat hati-hati di bawah lindungan selimut tebal. Aku memeriksa layar ponsel tua itu dalam mode senyap, memastikan tidak ada notifikasi baru yang masuk dari Ibu Widya, atau nomor misterius lainnya yang bisa memicu kebisingan. Pikiranku berputar keras mencari cara untuk segera keluar dari rumah kolonial modern ini besok pagi-pagi sekali, sebelum suamiku menyadari bahwa rahasia besarnya telah kubongkar. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa langsung melarikan diri malam ini
karena semua pintu pagar luar dikunci gembok dari dalam dan kuncinya selalu dibawa oleh suamiku di dalam saku celananya. Di tengah kepanikan itu, mataku tidak sengaja melirik ke arah celah ventilasi AC di atas langit-langit kamar, tempat di mana kamera pengawas tersembunyi itu kemungkinan besar sedang mengintai setiap gerak-gerikku. Rasa terhina dan ngeri kembali merayap di dalam dadaku saat menyadari bahwa bahkan di dalam kamar tidur kami sendiri, aku tidak memiliki privasi sedikit pun dari pengawasan pria psikopat ini. Aku mengubah posisi tidurku menjadi membelakangi kamera pengawas tersebut, mencoba menyembunyikan getaran tubuhku yang tidak bisa dikontrol karena rasa takut yang amat sangat. Suara air pancuran di kamar mandi tiba-tiba mati, menandakan suamiku telah selesai mandi dan akan segera keluar untuk bergabung bersamaku di atas ranjang ini. Aku menyelinapkan ponsel tua dan kunci kuningan itu ke bagian paling dalam di bawah bantal tempat kepalaku bersandar, memastikan posisinya benar-benar aman dari jangkauan tangannya. Pintu kamar mandi terbuka, dan dari pantulan samar di kaca lemari pakaian, aku melihat suamiku keluar hanya dengan mengenakan celana kain panjang tanpa kaus, mengeringkan rambut hitam pendeknya dengan handuk kecil. Dia berjalan mendekati sisi ranjang tempatnya biasa tidur, lalu mematikan lampu tidur kuning temaram, hingga membuat seluruh isi kamar ini langsung jatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Aku merasakan beban kasur di sampingku bergerak turun saat dia merebahkan tubuh pribuminya yang tegap, disusul oleh sepasang lengan kokoh yang tiba-tiba melingkar erat di pinggangku dari arah belakang. Tubuhku seketika menegang sempurna seperti batu, menahan napas saat merasakan deru napas hangatnya berembus pelan di balik kain jilbab bergo yang sengaja tidak kulepas malam ini. Tidurlah yang nyenyak, Citra sayang. Mas sangat mencintaimu, dan Mas akan memastikan tidak akan ada satu orang pun yang bisa memisahkan kita atau mengganggu ketenangan kita di rumah baru ini, bisiknya dengan suara yang sangat lembut dan penuh kasih sayang tepat di dekat telingaku. Kata-kata yang terdengar seperti janji suci pernikahan itu kini terdengar seperti sebuah ancaman kurungan seumur hidup yang membuat air mataku menetes perlahan membasahi bantal dalam kegelapan malam. Di dalam dekapan pria yang kini ku ketahui sebagai sosok monster yang kejam, aku hanya bisa berdoa dalam hati memohon keselamatan, menyadari bahwa esok hari akan menjadi penentu hidup atau matinya diriku di dalam rumah ini. Pagi hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang semakin mencekik leherku, meskipun suasana di luar rumah tampak begitu cerah oleh mentari Bandung. Suamiku, seperti biasa, bersikap sangat manis dan perhatian seolah tidak ada satupun hal buruk yang terjadi di antara kami semalam. Pukul 9 pagi, dia pamit untuk pergi ke toko material besar di daerah Buah Batu guna membeli beberapa perlengkapan renovasi halaman belakang yang sempat tertunda. Begitu mobilnya bergerak keluar dari pagar besi rumah nomor 7 ini, aku langsung mengunci pintu utama dari dalam dan berlari menuju ke arah kamar mandi bawah yang tidak memiliki kamera pengawas di dalamnya. Aku duduk di atas kloset penutup dengan tubuh yang gemetar, mengeluarkan ponsel tua berlayar retak yang sejak semalam kusembunyikan di balik lipatan hijab bergo hitamku. Dengan jari-jari yang basah oleh keringat dingin, aku segera membuka kembali aplikasi perpesanan instan di ponsel tua tersebut dan menekan tombol panggilan ke nomor Ibu Widya. Jantungku berpacu luar biasa cepat, menciptakan rasa ngilu yang mendalam di rongga dada selama menunggu nada sambung berdering di seberang sana. Beruntung, pada deringan ketiga, panggilan tersebut langsung diangkat dan suara para wanita parubaya itu kembali terdengar dengan nada yang sangat panik. Neng Citra? Kamu masih selamat? Ya Tuhan, Ibu semalam tidak bisa tidur karena memikirkan keadaanmu di rumah terkutuk itu. Serunya dengan desisan lirih namun penuh dengan luapan emosi yang tertahan. Ibu Widya, tolong saya sudah tahu semuanya. Saya menemukan ruang bawah tanah dan semua dokumen medis, serta rekaman kamera pengawas yang dipasang oleh Rendra.
bisikku dengan air mata yang mulai mengalir deras membasahi pipiku. Aku menjelaskan dengan suara terburu-buru bahwa aku harus segera keluar dari rumah ini, hari ini juga sebelum suamiku menyadari ada barang-barangnya yang hilang dari tempat persembunyian. Ibu Widya terdiam sejenak di seberang telepon, terdengar suara helaan napasnya yang berat dan dipenuhi rasa bersalah yang amat mendalam atas situasi yang kini menimpaku. "Neng, dengarkan ibu, siang ini pukul 1, ada petugas kebersihan kompleks bernama Pak Joko yang biasa lewat di depan rumahmu. Dia tahu segalanya tentang kelakuan Rendra dan dia bisa membantumu kabur lewat pintu belakang," petunjuknya dengan nada yang sangat meyakinkan. Mendengar petunjuk tersebut, secercah harapan langsung menyeruak di dalam dadaku, memberikan sedikit kekuatan pada persendianku yang semula lemas tak bertenaga. Aku mencatat semua instruksi Ibu Widya di dalam kepalaku, berencana untuk berpura-pura tidur siang saat Rendra pulang nanti, agar dia tidak menaruh kecurigaan sebelum waktu eksekusi tiba. "Terima kasih, Bu. Saya akan bersiap-siap sekarang," ujarku lirih sebelum akhirnya mematikan sambungan telepon demi menghemat daya baterai ponsel tua yang sudah berada di ambang batas kritis. Aku menarik napas dalam-dalam, membetulkan letak hijab bergo hitamku di depan cermin kamar mandi, lalu melangkah keluar dengan keyakinan baru bahwa siang ini aku akan bebas dari penjara kolonial modern ini. Namun, baru saja aku membuka pintu kamar mandi dan melangkah keluar menuju koridor ruang tengah, langkah kakiku mendadak terkunci rapat di atas lantai marmer yang dingin. Di hadapanku, tepat di atas meja konter dapur bersih, sebuah laptop lipat milik suamiku tergeletak dalam keadaan layar terbuka lebar dan menampilkan sebuah grafik frekuensi suara yang terus bergerak. Di samping laptop itu, terdapat sebuah perangkat mikrofon nirkabel kecil yang memancarkan lampu indikator berwarna hijau berkedip, menandakan alat itu sedang merekam. Jantungku serasa berhenti berdetak selama beberapa saat karena menyadari bahwa mikrofon itu terpasang tepat di bawah wastafel kamar mandi tempatku menelepon tadi. Dengan seluruh tubuh yang mendadak dialiri rasa ngeri yang luar biasa, aku mendekati meja konter tersebut dan menatap layar laptop dengan mata yang membelalak lebar karena terkejut. Di sana, sebuah aplikasi perekam suara otomatis telah menyimpan seluruh rekaman percakapanku dengan Ibu Widya mengenai rencana pelarianku siang ini bersama Pak Joko. Pikiranku langsung kacau balau, menyadari betapa bodohnya aku karena mengira kamar mandi adalah area yang aman dari jangkauan pengawasan pria psikopat itu. Rendra ternyata sudah selangkah lebih maju. Dia sengaja pergi ke toko material hanya untuk memancingku agar melakukan pergerakan yang bisa mengonfirmasi kecurigaannya selama ini. Ketakutanku mencapai puncaknya ketika sebuah notifikasi pesan teks baru masuk ke layar laptop tersebut dari nomor ponsel pintar milik suamiku sendiri. Pesan itu sangat pendek, namun sanggup membuat seluruh persendian tubuhku lemas, hingga aku terpaksa berpegangan pada tepi meja konter agar tidak terjatuh. "Rencana pelarian yang sangat bagus, Citra sayang, tapi sayang sekali, Mas sudah membatalkan jadwal kunjungan Pak Joko ke rumah kita siang ini," tulisnya di dalam pesan tersebut lengkap dengan sebuah simbol senyuman manis di bagian akhir kalimat. Air mata keputusasaan kini tumpah tak terbendung, membuat napasku terasa sesak di tengah keheningan ruang tengah rumah baru yang luas namun terasa begitu mengintimidasi ini. Aku melangkah mundur menjauhi laptop tersebut dengan perasaan hancur berantakan, menyadari bahwa seluruh usahaku untuk mencari keselamatan telah berujung pada kegagalan total yang mematikan. Suara deru mesin mobil yang sangat kukenali tiba-tiba terdengar memasuki halaman depan rumah, memecah keheningan siang yang mencekam dengan kecepatan yang tidak biasa. Rendra telah kembali lebih cepat dari yang seharusnya, dan suara ban mobil yang berdecit keras di atas lantai karpot menandakan bahwa dia datang dengan kemarahan yang besar di balik topeng santunnya. Aku meremas ujung jilbabku dengan tangan yang gemetar hebat, memandang ke sekeliling ruangan mencari tempat berlindung,
atau benda apapun yang bisa kugunakan untuk membela diri. Pintu utama rumah berbunyi nyaring saat kunci digitalnya terbuka dari luar, disusul oleh hantaman daun pintu kayu jati tebal yang terbuka dengan sangat keras hingga membentur dinding ruangan. Suamiku melangkah masuk ke dalam rumah dengan pakaian kemeja kasualnya yang rapi, namun ekspresi wajah pribuminya kini benar-benar telah berubah total menjadi sangat dingin, datar, dan tanpa emosi. Senyuman manis yang biasanya selalu menghiasi bibirnya kini lenyap, menyisakan tatapan mata tajam yang memancarkan aura kegelapan yang sangat mengerikan dan mengancam jiwaku. Dia berjalan perlahan mendekat ke arahku di ruang tengah, menutup pintu utama di belakangnya, lalu memutar grendel kunci manualnya hingga terdengar suara besi yang mengunci rapat. Mas sudah memberikanmu rumah yang mewah, perhatian yang penuh, dan kehidupan yang sangat berkecukupan, Citra, tapi kenapa kamu lebih memilih untuk mempercayai wanita gila itu daripada suamimu sendiri? Tanyanya dengan nada suara yang luar biasa tenang namun bernuansa dingin, yang menusuk hingga ke tulang sumsumku. Pria itu terus melangkah maju, membuatku terpaksa mundur selangkah demi selangkah hingga punggungku membentur tiang tangga utama lantai 2 yang kokoh. Di dalam rumah baru kami yang seminggu ini dipenuhi oleh misteri teror, aku menyadari bahwa permainan kucing dan tikus ini telah berakhir, dan kini aku berada di ujung tanduk maut di hadapan suamiku sendiri. Hawa dingin dari tiang tangga kayu yang menempel di punggungku seolah tidak sebanding dengan rasa sedingin es yang kini menjalar ke seluruh pembuluh darahku. Aku terpaku, mencengkeram erat pinggiran anak tangga dengan kedua tangan yang basah oleh keringat dingin, sementara suamiku berdiri hanya 2 langkah di hadapanku. Wajahnya yang biasanya teduh kini tampak seperti topeng porselen yang retak, menampilkan kekosongan emosi yang jauh lebih menakutkan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Hijab bergo hitam yang kukenakan terasa semakin mencekik, membuat setiap tarikan napasku berbunyi pendek dan tersendat di tengah keheningan ruang tengah yang mencekam ini. Pria yang setahun ini kupanggil dengan sebutan imam itu kini menatapku seolah aku hanyalah selembar kertas tak berharga yang siap dia remas dan buang kapan saja. Kenapa diam, sayang? Di mana keberanianmu yang tadi malam diam-diam turun ke ruang bawah tanah dan mengobrak-abrik berkas kerja Mas? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada suara yang sengaja dilembutkan, namun justru mengirimkan sensasi ngeri yang luar biasa ke otakku. Dia mengulurkan tangan kanannya, menyusuri garis rahangku yang tertutup kain jilbab dengan ujung jarinya yang terasa kasar dan dingin, membuat seluruh otot tubuhku menegang secara otomatis. Aku memalingkan wajahku ke samping, menolak sentuhannya yang kini terasa seperti racun, sembari mengumpulkan sisa-sisa harga diri dan keberanian yang tersisa di dalam lubuk hatiku. Kamu pembohong, Rendra. Kamu menjebak Ibu Widya, memalsukan dokumennya, dan sekarang kamu mengurungku di rumah ini seperti seorang tawanan. Seruku dengan suara yang bergetar hebat namun syarat akan perlawanan. Mendengar tuduhanku, Rendra justru terkekeh pelan, sebuah tawa hambar tanpa riak kebahagiaan yang menggema mengerikan di langit-langit tinggi rumah kolonial modern ini. Dia mundur 1 langkah, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana kainnya, lalu menatapku dengan gelengan kepala seolah-olah aku adalah anak kecil yang sedang meracau tanpa tahu apa-apa. Menjebak? Mas tidak menjebak siapapun, Citra. Ibu Widya itu memang sudah sakit sejak lama, dan Mas hanya membantu mengamankan aset rumah ini agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Dalihnya dengan raut wajah yang luar biasa tenang, seakan kebohongan besar itu adalah sebuah kebenaran mutlak yang sah secara moral. Dia melangkah menuju meja konsol, mengambil telepon kabel model putar hitam yang kemarin jalurnya kubongkar, lalu mengelusnya dengan perlahan. Mas tahu kamu memotong kabel ini kemarin pagi. Kamu pikir Mas tidak memperhatikan hal sekecil itu? Ujarnya sembari membalikkan badan, menatapku dengan kilatan mata yang tajam di bawah temaram bayangan tangga.
Rumah ini adalah mahakarya, Citra. Mas mendesain ulang setiap sudutnya khusus untuk kita berdua, termasuk sistem pengawasan yang membuat Mas bisa menjagamu selama 24 jam penuh dari luar sana. Air mata keputusasaan kembali menggenang di pelupuk mataku saat menyadari betapa gilanya tingkat obsesi dan kontrol yang dimiliki oleh pria di hadapanku ini. Setiap jengkal kebaikan dan kemewahan yang dia berikan seminggu ini, ternyata hanyalah sangkar emas yang dirancang dengan sangat rapi untuk mematikan insting bertahan hidupku. Lalu apa yang akan kamu lakukan padaku sekarang? Memasukkanku ke rumah sakit jiwa juga seperti yang kamu lakukan pada Ibu Widya agar semua orang mengira aku gila? Tantangku dengan air mata yang mulai menetes membasahi jilbabku. Aku mencoba mengalihkan perhatiannya sembari jemari tangan kananku diam-diam meraba ke dalam saku gamis, memastikan ponsel tua berlayar retak milik Ibu Widya masih berada di sana dan dalam kondisi menyala. Rendra melangkah kembali mendekatiku, wajahnya kini berubah menjadi sangat serius, menghilangkan sisa-sisa senyuman manisnya yang palsu sejak tadi pagi. Tentu saja tidak, sayang. Mas sangat mencintaimu, kamu berbeda dengan wanita tua itu. Mas hanya butuh kamu patuh, tetap di sini, dan melupakan semua halusinasi yang kamu dengar dari telepon semalam, bisiknya tajam tepat di depan wajahku. Dia mendadak mencengkeram pergelangan tangan kananku dengan sangat kuat, menariknya paksa keluar dari dalam saku gamis hitam, hingga ponsel tua berlayar retak itu terlempar ke atas lantai marmer. Benda digital itu tergelincir beberapa meter, mengeluarkan suara benturan keras, sebelum akhirnya layarnya berkedip menampilkan tanda baterai lemah yang kritis. Rendra menatap ponsel tua itu dengan rahang yang mengencang, lalu mengalihkan pandangan matanya yang syarat akan kilatan amarah kembali ke arah wajahku yang kini pucat pasi. Jadi benda kuno ini yang membuatmu berani melawan suamimu sendiri? Tanyanya dengan suara yang merendah, menekan pergelangan tanganku hingga menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa menjalar ke seluruh lengan. Aku meringis kesakitan, mencoba menarik tanganku dari cengkeraman kokohnya, namun kekuatannya jauh melebihi kemampuanku sebagai seorang wanita. Dengan gerakan yang kasar, Rendra menyeretku perlahan menuju arah ruang kerja pribadinya di lantai 2, mengabaikan setiap rontaan dan langkah kakiku yang sengaja kubuat kaku di atas anak tangga kayu. Lepas, Rendra. Tolong lepaskan aku. Kamu sudah gila. Jeritku histeris, berharap ada tetangga atau orang kompleks yang mendengar suaraku, meskipun aku tahu dinding rumah kolonial ini terlalu tebal untuk menembuskan suara. Setiap anak tangga yang kami lewati terasa seperti hitungan mundur menuju ruang isolasi yang akan memutus hubunganku dengan dunia luar untuk selamanya. Sesampainya di koridor lantai 2, Rendra mendorong tubuhku masuk ke dalam ruang kerjanya yang luas, membuatku tersungkur di atas lantai marmer dekat meja gambar besarnya. Dia segera berbalik, menarik knop pintu kayu jati tebal itu, lalu menguncinya dari luar dengan suara dentang kunci besi yang sangat nyaring dan final. Aku segera bangkit berdiri, berlari menuju pintu dan menggedor permukaannya dengan kedua telapak tanganku yang gemetar hebat hingga menimbulkan suara berdentum di koridor. Rendra, buka pintunya. Kamu tidak bisa mengurungku di sini terus-menerus. Teriakku dengan napas yang memburu dan tenggorokan yang terasa sangat perih karena menahan tangis. Dari balik pintu yang tertutup rapat, suara bariton Rendra yang halus dan santun kembali terdengar, namun kali ini dipenuhi oleh dinginnya ketetapan hati yang tidak bisa diganggu-gugat. Tenangkan dirimu di dalam sana, Citra sayang. Mas harus pergi sebentar untuk mengurus masalah kecil dengan Pak Joko dan Ibu Widya agar mereka tidak mengganggu keluarga kita lagi, ucapnya perlahan sebelum terdengar suara langkah kakinya menjauh menuruni tangga utama. Mendengar nama Ibu Widya dan Pak Joko disebut dalam konteks mengurus masalah,
jantungku seketika berdegup luar biasa liar, karena menyadari bahwa keselamatan nyawa mereka kini terancam akibat kelalaian rencanaku yang bocor tadi pagi. Aku menyandarkan keningku yang terbalut hijab pada permukaan pintu kayu yang dingin, membiarkan air mata keputusasaan mengalir deras membasahi pipi dan pakaian rajutku. Di dalam ruang kerja terlarang yang kini menjadi penjara pribadiku, aku terduduk lemas di lantai, menatap sekeliling ruangan yang dipenuhi buku teknik dan sketsa bangunan yang sunyi. Namun, di tengah keputusasaan yang mendalam itu, mataku tidak sengaja menangkap sebuah benda mengkilap yang tertinggal di bawah kolong meja gambar besar suamiku. Itu adalah sebuah obeng besi panjang berujung tajam yang biasa dia gunakan untuk memperbaiki maket arsitekturnya, sebuah alat yang mungkin bisa menjadi kunci kebebasanku atau senjata terakhirku malam ini. Aku merangkak dengan cepat di atas lantai marmer, mengabaikan rasa perih di lututku demi menggapai obeng besi panjang yang tergeletak di bawah kolong meja gambar itu. Jemariku yang gemetar segera mencengkeram gagang plastik hitamnya dengan sangat erat, merasakan sensasi dingin dari besi tajamnya yang mendadak menyalurkan gelombang keberanian baru ke dalam dadaku. Aku bangkit berdiri, membetulkan letak hijab bergo hitamku yang sudah acak-acakan, lalu menatap pintu kayu jati yang masih terkunci rapat dari luar. Otakku berputar cepat. Aku tidak mungkin bisa menjebol pintu setebal ini dengan obeng, namun pandanganku segera beralih pada jendela kaca besar di sudut ruangan yang menghadap langsung ke arah atap kanopi teras samping. Tanpa membuang waktu, aku mendekati jendela tersebut, memutar grendelnya dengan paksa, dan mendorong daun jendelanya, hingga angin malam kota Bandung yang menusuk tulang langsung menerpa wajahku yang basah oleh sisa air mata. Aku mengintip ke bawah, menyadari bahwa melompat ke atas kanopi kaca bertulang besi itu adalah satu-satunya jalan keluar yang rasional sebelum Rendra kembali membawa maut untukku. Dengan posisi obeng besi yang kuselipkan kuat-kuat di karet pinggang gamis hitamku, aku menaikkan kaki selembar demi selembar melewati ambang jendela, mencoba mengabaikan rasa takut akan ketinggian yang sempat membuat kepalaku pening. Aku melompat dengan pasrah, mendarat dengan suara berdentum cukup keras di atas kanopi, lalu merosot turun memanfaatkan tiang penyangga besi, hingga kedua kaki telanjangku akhirnya menginjak rumput taman samping yang basah oleh embun. Begitu berhasil menapakkan kaki di tanah, aku tidak langsung berlari menuju pagar depan, karena aku tahu gembok besinya tidak akan bisa kubuka tanpa kunci utama yang dibawa Rendra. Pikiranku langsung tertuju pada pintu belakang rumah yang terhubung dengan area dapur kotor, tempat di mana suamiku biasanya menaruh beberapa perkakas cadangan, termasuk kunci-kunci duplikat. Aku berjalan mengendap-endap menyusuri dinding luar bangunan kolonial modern ini, merapatkan tubuhku pada bayang-bayang gelap agar tidak tertangkap oleh sensor kamera pengawas luar yang terpasang di sudut atap. Jantungku berpacu luar biasa liar seperti ingin meledak ketika telingaku menangkap suara deru langkah kaki yang berjalan terburu-buru dari arah dalam rumah menuju dapur kotor. Melalui celah kaca nako dapur yang sedikit terbuka, aku melongokkan kepalaku dengan sangat hati-hati dan seketika pandanganku terpaku pada pemandangan yang membuat bulu kuduku meremang sempurna. Rendra sedang berdiri di sana, membelakangiku, memegang sebuah botol cairan kimia berlogo tengkorak yang isinya sedang dia tuangkan ke dalam cangkir teh kamomil hangat yang biasa dia berikan kepadaku sebelum tidur. Wajah pribuminya yang tersorot lampu neon dapur tampak begitu tenang, datar, dan tanpa riak dosa sedikit pun, seolah meracuni istrinya sendiri adalah rutinitas domestik yang sangat wajar baginya. Citra, andai saja kamu tetap menjadi istri yang penurut, gumamnya lirih dengan suara baritonnya yang halus, mengaduk cairan maut itu dengan sendok kecil hingga menimbulkan suara denting logam yang mengerikan. Rasa mual dan amarah yang luar biasa besar seketika bergolak di dalam perutku, menghapus seluruh sisa rasa cinta dan ketakutan yang sembilabab ini mengurung logikaku sebagai seorang istri.
Aku menarik obeng besi panjang dari ikatan pinggangku, menggenggamnya dengan kedua tangan yang kini mendadak terasa sangat kokoh dan siap menghadapi apapun risiko di depan mata. Tepat saat Rendra berbalik untuk membawa cangkir beracun itu menuju tangga lantai 2, aku mendorong pintu belakang dapur kotor yang ternyata tidak terselot sempurna dengan hantaman tubuhku. Brak! Pintu terbuka kasar, mengejutkan pria itu hingga cangkir keramik di tangannya terlepas dan jatuh hancur berantakan di atas lantai marmer, menyebarkan aroma kimia yang menyengat di udara. Selama sepersekian detik, aku melihat topeng kesantunan Rendra runtuh sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi wajah yang sangat dingin, kejam, dan dipenuhi oleh kilatan nafsu membunuh yang pekat. "Kamu rupanya bisa keluar dari sana, Citra," desisnya tajam, langsung melangkah cepat menerjangku dengan kedua tangan yang terjulur siap mencengkeram leherku di sela-sela jilbab. Aku berkelit ke samping dengan insting bertahan hidup yang maksimal, namun ayunan lengannya yang kokoh tetap berhasil mengenai bahu kiriku, hingga aku terjerembab membentur meja konter dapur. Rasa nyeri menjalar di tubuhku, namun sebelum dia sempat menindih tubuhku, aku mengayunkan obeng besi di tangan kananku secara membabi buta ke arah depannya. Ujung tajam obeng besi itu berhasil menggores lengan atasnya, merobek kemeja kasual putihnya dan mengeluarkan aliran darah segar yang langsung membasahi kain pakaiannya. Rendra menggeram kesakitan, mundur 2 langkah sambil memegangi lengannya yang terluka, menatapku dengan sorot mata yang kini benar-benar murni merepresentasikan sosok monster psikopat tanpa belas kasih. Keadaan ini memicu adrenalin di tubuhku untuk bangkit kembali berdiri, memosisikan diriku di dekat pintu keluar, siap melakukan serangan balasan demi mempertahankan nyawaku. Kami saling berhadapan di ruang dapur yang sempit itu, bernapas tersengat-sengat seperti 2 ekor binatang buas yang sedang memperebutkan wilayah hidup mati di dalam rumah baru nomor 7 ini. Rendra tiba-tiba menyambar sebuah pisau daging besar yang tergeletak di atas rak pisau konter, lalu kembali menerjangku dengan kecepatan yang luar biasa menakutkan. Aku menangkis ayunan pisaunya menggunakan gagang obeng besi, menimbulkan suara dentingan logam yang memekakkan telinga di tengah kesunyian malam rumah kolonial ini. Kekuatan fisiknya yang jauh lebih besar membuatku perlahan terdesak mundur hingga bagian belakang hijab bergo hitamku tersangkut pada pengait lemari gantung dapur. Dalam posisi terjepit dan napas yang semakin sesak karena tercekik kain jilbabku sendiri, aku melihat mata pisau tajam milik suamiku perlahan bergerak turun, mengarah tepat ke sela-sela tenggorokanku yang terbuka. Menggunakan sisa seluruh tenaga terakhir yang kumiliki di dalam hidupku, aku melepaskan pegangan tangan kiriku dari obeng, lalu mengarahkannya untuk menusuk tepat ke arah manik mata kanan Rendra dengan jari jemariku. Serangan tak terduga itu membuat suamiku menjerit histeris karena kesakitan yang amat sangat. Cengkeramannya pada pisau daging seketika mengendur dan dia refleks mundur ke belakang dengan memegangi wajahnya yang bersimbah darah. Momen emas itu tidak kusia-siakan. Aku mengayunkan obeng besi panjang di tangan kananku dengan kekuatan penuh, menancapkannya tepat ke arah paha kanannya hingga menembus otot besarnya. Rendra ambruk seketika di atas lantai dapur yang licin oleh tumpahan darahnya sendiri dan pecahan keramik cangkir beracun tadi, mengerang kesakitan yang luar biasa hebat hingga tidak mampu lagi bangkit berdiri. Aku terengah-engah dengan tubuh yang gemetar hebat, memandang ke arah pria yang kini terkapar tak berdaya di lantai dengan sisa-sisa air mata yang mengering di pipiku. Aku segera meraba saku celana kain suamiku yang bersimbah darah, mengambil seikat kunci utama rumah dan gembok pagar, lalu berlari sekencang-kencangnya keluar menembus pintu belakang menuju halaman depan. Di bawah guyuran rintik gerimis kota Bandung malam itu, aku berhasil membuka gembok pagar besi rumah nomor 7 dan berlari keluar menuju jalan kompleks yang sepi sembari berteriak histeris meminta pertolongan warga. Seminggu setelah menempati rumah baru ini,
Aku akhirnya berhasil keluar dari sangkar maut suamiku, menyadari bahwa bisikan misterius lewat telepon dari mantan pemilik rumah itu telah menyelamatkan nyawaku dari sebuah pernikahan berdarah yang mengerikan.